Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di Cecep Channel 86. Ya, mohon maaf saya seharian saya belum bisa bikin konten ya, sedikit ya apa ya, agak berkabung juga dengan kejadian tadi pagi ya. Jadi saya baru bisa bikin konten sekarang untuk kembali menyemangati teman-teman sekalian yang sedang menunggu lowongan ataupun menunggu pengumuman di rekrutmen KI ya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak ada sedikit apapun kekurangan apapun. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas kembali tentang perihal rekrutmen KI, yang mana teman-teman ini ternyata di beberapa tes mungkin teman-teman merasakan suatu yang namanya kegagalan ya. Yang namanya kegagalan ini mungkin tidak bisa teman-teman terima dengan bukan terima, mohon maaf ya, mungkin teman-teman tidak mengetahui apa sih penyebab dari kegagalan itu kan. Kebanyakan kita hanya mungkin kita menyalahkan apa gitu, jangan ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa evaluasi dengan suatu kegagalan ini, karena semua tes itu kalau teman-teman gagal ya, jika itu pasti ada sesuatu yang kurang gitu kan, entah itu kesehatan ataupun apa. Teman-teman harus benar-benar itu diperhatikan ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Di tes kesehatan tahap akhir itu terutama ya teman-teman tuh, ternyata yang kemarin katanya ada beberapa yang memang dinyatakan lulus, hanya beberapa ya. Tentunya itu menjadikan suatu teman-teman bagaimana sih, kok bisa sih di kesehatan akhir kok banyak gagal peserta. Iya, bisa jadi karena di KI itu memang transparan ya teman-temannya. Kalau memang teman-teman sehat, tidak ada kendala ya mungkin langsung lulus gitu. Karena namanya tes kesehatan tahap akhir itu bagian dalam kita yang nggak tahu gitu ada apa sih di kita ini. Apakah ada semacam asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ataupun semacam ini ya hepatitis, atau ada peningkatan sel darah putih. Itu pengaruh ya, pengaruh banget ya. Kayak saya pribadi pun sama, dalam setiap tahun itu ada namanya tes kesehatan tahap akhir ya. Maaf, tes tahunan pegawai ya. Jadi di situ akan muncul nilainya apakah saya masih layak enggak itu untuk menjadi seorang masinis kan. Karena untuk menjadi seorang masinis kan tiap tahun juga dites sama seperti pegawai yang lain. Itu kualitasnya sama, harus A ya, seperti teman-teman ikut tes. Kalau kualitas teman-teman di tes ternyata B, itu nggak boleh dinas dulu ya, harus pendalaman dulu, sama ya. Kalau masinis kayak gitu ya, nilainya harus A. Maka dari itu teman-teman yang sekarang yang sedang berjuang di persiapan untuk mengikuti rekrutmen di tahun 2024 ini, sebagaimana yang saya sering katakan bahwa teman-teman harus berusaha untuk maksimal ya dalam mengikuti tes. Ya kalau ini sih, kalau ada biaya ya, kalau ada biaya usahakan teman-teman medical check up dulu. Dicek dulu apa sih kira-kira kekurangan teman-teman ini gitu loh. Apa dicek dulu. Jadi jangan sampai teman-teman nih kalau memang punya biaya jangan sampai modal nekat. Dicek dulu MCU nih, apa nih, ada apa nih, apa ada varises, atau misalkan teman-teman giginya bolong, atau MCU seperti darah dan sebagainya harus disiapkan ya, sehingga nanti pada saat teman-teman tampil itu teman-teman maksimal percaya diri ya. Sebenarnya sih saya pribadi sudah wanti-wanti kepada teman-teman yang sekarang berjuang itu ataupun yang pernah berjuang ya, bahwa ya yang namanya tes itu harus penuh dengan persiapan. Seperti teman-teman ikuti tes yang namanya psikotes. Tes psikotes ini memang benar-benar membutuhkan yang namanya kesiapan dalam mengikutinya. Nggak cuman modal datang kemudian kita ngikutin lulus, nggak bisa. Itu pasti dia pernah latihan, yang lulus itu pasti pernah latihan. Seperti contohnya cara menggambar orang, udah saya buatkan di channel saya, pohon ataupun hitungan koran. Itu nggak bisa kalau kita nggak latihan ya, karena itu membutuhkan kecepatan, ketepatan, ataupun terbiasa dengan soal-soal psikotes seperti antonim, sinonim dan sebagainya. Tentunya kalau nggak belajar nggak bakalan ya, susah ya.
susah itu benar-benar, kecuali EQ teman-teman mungkin di atas rata-rata. Jadi namanya tes intinya sih harus benar-benar persiapan ya, karena persiapan itu penting ya, penting banget. Saya sendiri merasakan beberapa kali kegagalan dalam mengikuti tes itu ya karena kurang persiapan. Beberapa kali saya gagal itu ya memang betul, saya akui saya kurang persiapan. Dan pada saat saya siap pun ternyata posisi tempat duduk saya pada saat itu di tes di Daop 3 Cirebon itu memang terlalu jauh gitu. Terlalu jauh sehingga saya tidak bisa mendengarkan instruksi dari panitia. Sedangkan pada saat itu memang jauh, ditambah lagi ada yang menanyakan ke saya gitu, sebelah saya tuh nanya, ya udah otomatis nggak kedengaran apa disuruh apa, kan namanya psikotes kan harus benar-benar nurutin instruksi. Nah itu salah satunya tuh teman-teman ya, kita sudah siap pun bisa gagal gitu karena faktor eksternal, bukan dari kita sendiri tapi dari orang lain yang membuat kita menjadi nggak konsentrasi. Maka dari itu teman-teman tetap harus berpositif thinking. Kok kita kok gagal di tes kesehatan tapahin misal, ada apa sih kok gitu kan. Jadi kita langsung MCU aja kekurangan kita apa, kalau kita mau maju lagi nih biar kedepannya nanti teman-teman itu tidak ada keraguan. Dalam arti keraguan itu kok kira-kira urus enggak ya, kemarin saya gagal di apa ya, kekurangannya apa sih, itu bisa dicek teman-teman ya. Apa itu kan dulu tuh ada namanya klinik ya, klinik laboratorium gitu kan, yang bisa ngecek apa namanya kondisi darah tuh, darah cek darah lengkap ya, dari glukosa, dari hemoglobinnya berapa itu harus sesuai ya, harus bagus gitu, sama trombositnya, sama leukositnya. Kalau leukosit meningkat biasanya sih ada penyakit setahu saya, tapi saya bukan dokter ya, tapi biasa gitu. Kalau dulu saya leukosit meningkat itu di MCU ulang, dites ulang ataupun pendalaman. Untuk saya pun yang sudah menjadi pegawai kerja di KAI tetap sama ya. Begitu ada kira-kira gejala yang apa, minta di pendalaman lagi, nggak boleh dinas dulu gitu. Kalau sekarang sih masih boleh dinas, tapi harus segera ada jadwal, namanya jadwal pendalaman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar harus mempersiapkan. Kalau saya sih sebagai menyarankan buat teman-teman nih, ya tolonglah dipersiapkan dengan maksimal, jangan sampai ya cuman modal-modal ayolah inilah. Toh kalau misalkan teman-teman punya modal ya nggak masalah kali ya, diusahakan, daripada teman-teman capek-capek gitu mengikuti tes tahu-tahu gagal. Tapi kalau teman-teman merasa memang sehat walafiat, itu nggak ada kendala, sudah dicek gigi-giginya, ininya macam-macam, varises dan sebagainya, udah nggak masalah ya, no problem lah ya. Kalau ini sih kalau memang ada biaya saya sarankan ya, karena MCU di rumah sakit ataupun di klinik kan nggak murah gitu, ada beberapa yang memang mahal. Tapi saya sarankan sih kalau teman-teman pengen murah itu di klinik ataupun rumah sakit angkatan laut tuh memang beda, angkatan laut memang beda, lebih murah ya. Saya pernah sendiri, saya di klinik angkatan laut. Teman-teman mungkin dekat dengan klinik angkatan laut, coba aja situ ya, ataupun sekedar menanyakan berapa harganya, mungkin untuk nanya-nanya bisa kali ya, ditanyakan, ada uang boleh dilanjut situ ya. Mudah-mudahan teman-teman ya ada rezekinya ya, dengan usaha yang maksimal insya Allah semua pasti ada jalannya. Yang penting kita berusaha maksimal dan positive thinking, dan kita selalu persiapan dalam menghadapi rekrutmen KAI. Jadikan pengalaman gagal kemarin itu sebagai semangat teman-teman, jangan sampai terulang kembali ya. Kalau teman-teman merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang, segera perbaiki. Jangan pernah menunda-nunda ya untuk sesuatu hal yang memang dituju, sesuatu hal yang memang diinginkan oleh teman-teman. Karena kesempatan teman-teman bisa jadi kesempatan teman-teman gak datang dua kali ya. Dalam arti memang seharusnya teman-teman lulus karena teman-teman tidak ya benar-benar sungguh-sungguh ya, mengakibatkan teman-teman akhirnya nggak lulus ya. Seperti contoh sepelehnya, misalkan teman-teman ini udah masuk tes kesehatan tahap akhir, disuruh puasa gitu kan, malah nggak puasa, akhirnya kadar glukosa tinggi, kolesterol tinggi gitu kan, asam urat tinggi, ya udah selesai gitu. Itu sebagai contohnya seperti itu sih. Jadi ikutin aturannya, ikutin alurnya, jangan sampai teman-teman ya asal-asalan gitu kan. Persiapan maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke,
Itu aja teman-teman, sedikit motivasi bagi teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam menjalani apapun itu rekrutmen KAI. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.